Ya gitu. Halo, selamat datang di JBJ Talks. Kali ini kita bersama dengan Yoda. Ya, siapakah Yoda? Ya, kita lihat pesan-pesan berikut. Oh, ora. Ya gitu. Ya. Jadi Kali ini kita mau ngobrol soal kita berdua itu suka makan makanan Jepangan ya. Apa itu makanan Jepangan yang ada di Jogja gitulah dan sekitarnya. Nah, ini kita mau pengen bahas nih, ngobrol soal makanan Jepangan yang ada di Jogja. Jadi terakhir kali makan apa ini? Jepangan apa ini? Minggu-minggu ini. Yang kemarin itu baru kemarin ini Sapporo Ramen. Ramen ya? Ramen. Itu di mana? Siapa tahu dari teman-teman pengen nyoba gitu. Aku tuh nggak tahu nama daerahnya. Yang jelas tuh rada blusuk. Jadi kayak Jakal tapi masuk ke daerah-daerah yang kayak blusuk lah. Pokoknya kalau makan di sana tuh kiri kanan sawah pemandangannya tuh. Hidden Gems. Atau mungkin di googling ada nggak sih? Ada. Google Map udah ada sekarang. Yang baru ya? Yang baru. Jadi ada kalau di Google Map itu ada dua. Yang satu tuh yang di Jakal, satu yang di situ. Nah, yang Jakal tuh udah tutup. Ya. Nah, jadi saya nyarinya jangan yang di Jakal kalau di Google Map. Jakal itu yang pas pinggir jalan itu ya, dekat apa WS Peda, WS itu ya. Tapi udah tutup yang itu. Kata bapaknya udah nggak kuat sewanya. Oh. Naik. Itu gimana di sana itu? Maksudnya ramennya itu gimana? Atau ada ngobrol-ngobrol sama bapaknya mungkin ya? Aku tuh ini jadi awal-awal kesana itu kan dikasih tahu beberapa teman karena aku baru anggaplah masuk ke Jepangan ya dunia yang ke event-eventan atau ke budaya-budaya perjepangan itu di Jogja tuh baru 2012. Nah, okay. Terus ketika itu diajakin temen, ini ada ramen yang legend, ini ramen pertama di Jogja. Aku diajaklah ke Sapporo, tapi pas diajak sama dia itu selalu tutup tempatnya. Jadi kemalaman lah atau pas harinya pas tutup. Jadi aku nggak pernah ada kesempatan untuk makan di sana sampai beberapa tahun kemudian 2014-2015 aku baru ke sana karena nggak sengaja lagi perjalanan naik kan, pas buka jual, dan itu benar-benar aku merasa apa ya, ramennya tuh beda aja deh, kayak punya khas sendiri, beda kayak di beberapa tempat ramen tuh kayak satu dengan yang lain tuh kayak mirip gitu kan, kayak udah ada seragam taste-nya tuh udah mirip, tapi kalau ini tuh benar-benar unik, jarang ada yang nyamain, dan aku suka banget tekstur mie-nya sih, jadi aku selalu kesana kayak udah langganan dari pertama kali kesana sampai detik ini. Jadi kali ini kita bahas ramen yang ada di Jogja. Nah itu. Tapi pernah dengar itu ini yang Sapporo Ramen ya. Itu chef di Jepang atau gimana gitu? Itu. Aku pernah interview bapaknya. Iya. Aku pernah banget interview bapaknya. Jadi dia tuh pernah kerja sama orang Jepang. Aku lupa di Jakarta gimana, Pak, bukan di Jogja. Dia pernah kerja sama orang Jepang dan diajarin sama orang Jepangnya itu masak ramen. Nah, terus setelah aku lupa dia tuh kerjanya di restoran atau di hotel atau gimana. Terus habis itu dia balik ke Jogja dan bukalah itu Sapporo Ramen. Yang katanya dari 2007. 2007. Oh. 2007 aku masih segini. Sama segini. Apanya? Ya. Rambutnya. Masih belum boleh gondrong dulu. Belum boleh gondrong. Sapporo, terus lainnya, misal kan banyak banget ini di Jogja kan ada. Ini ramen, kita bahas ramen dulu ini. Nanti nextnya mungkin apa Iya, gitu. boleh. Aku pernah, kalau yang dulu itu sekitar 2008 itu aku nyoba Niko ramen. Niko ramen itu dulu pertama di Pogong tuh. Pogong, jadi masih bukan di Chan Monjali ya? Belum. Jadi masih kecil itu. Tempatnya kan kayak ada Niko Ramen, terus ada Lumpia Boom. Oh, yang sekarang jadi itu tempatnya Lumpia Boom, terus ada salon. Nah, ya di situ pas awal-awal itu nyoba, ini tuh. Soalnya aku kan dari Jepara ini, di Jepara itu belum ada kayak model-model ramen, sudah paling umum itu mie ayam. Paling banter mie ayam gitu. Terus nyoba di sini ya pertama kayaknya itu Niko Ramen, terus ada Samurai. Samurai aku mah belum pernah. Tapi pernah dengar? Belum. Samurai itu di pertigaan Jakal yang sekarang Counter HP. Oke.
dulu setelah Jalan Damai, apa ya, pertigaan Jalan Damai itu ke atas. Oh iya. Nanti kan ada lagi pertigaan lagi toh. Nah itu dulu jualan di situ. Terus Tapi udah tutup ya? udah tutup. Terus Niko, terus sempat juga part time di Niko. Nah terus ini malah kayak cerita biografi saya ini. Waduh. Tapi ini ya apa? Maksudnya ketika ngomongin ramen tadi kan nyebut beberapa nama yang sekarang tuh udah nggak ada, udah tutup. Banyak ya, Samurai. Samurai terus ada yang habis comeback tuh Hikari. Bangkit dari kubur. Terus dulu tuh aku juga pernah di ini Asagaya. Itu padahal sering ini apa nyponsorin event. Tapi 2014-2015 tutup. Itu dulu itu salah satu yang rada lama. Dulu di Zakal, Zakal bawah. Dulu itu ada ini juga ya, apa namanya? Yang di Sturan itu loh. Apa ya sing Sopu? Bukan. Oh bukan, yang ini Yoru, Tachi Yoru. Bukan. Apa ya? Yang itu masih satu itu benar ya Tuan Muda. Oh, Tuan Muda itu. Ya, aku taunya kalau Tuan Muda itu takoyaki soalnya. Oh, capek ya? Hah? Kok capek? Takoyaki. Oke, kembali ke ramen. Ini kelihatannya sudah cocok jadi seorang bapak. Waduh. Jokesnya. Oke. Jadi ramen itu tadi Niko, Sopu itu masih saudaraan sama Niko ya. Masih. Oh. Terus ini kok aku jadi lupa tadi udah. Apa? Sugoi. Sugoi paling baru. Yang paling baru ya. Lagi belum nyoba ke situ. Aku udah sih. Cuman nggak begitu cocok kalau aku. Oh. Selera orang kan beda-beda. Tapi aku pernah mau ke sana toh, rame banget. Rame banget kan, itu kan ini kan masih dalam apa pandemi, terus protokol kesehatan. Nah, itu sampai antri itu kan, terus kayaknya dibatasin juga. Udah keburu lapar nih. Mana ya. Jadinya Marugame. Aduh, larang. Oh, sama ini ada ramennya juga, Shiki. Oh ya, Shiki di Palagan. Itu kan aku belum pernah sarang nyoba, wibu ya. itu. Oh. Ya walaupun menu utamanya andalannya itu bukan ramen, tapi ada opsi ramennya lah. Itu gimana di sana itunya? Di sana tuh menurutku yang the best tuh porsinya. Porsi. Nah, kalau kamu kuli ya itu. Wah, bener-bener cocok. Masih kayak aku pesan ramen, aku mikir wah ramennya pasti dikit ya udah porsi jumbo lah. Oh ada porsi jumbonya. Porsi jumbo. Bener-bener kenyang aku. Terus suatu hari aku nyoba kesana lagi porsi biasa, itu masih kenyang. Nggak sekenyang yang jumbo, cuma tetap aja itu loh kayak banyak. Shiki ya. Itu berapaan ya? Murah banget, kayak 20.000 udah sama minum lah. Oh, oke. Nah, aku sebenarnya penasaran sih. Aku sering lewat juga tutup ya itu. Dia tuh soalnya jam 8 udah tutup kalau malam. Oh. Jadi kalau ke sana sore sih prefer atau weekend gitu. Terus juga sering ada event Jepang gitu ya. Kemarin ada temanku yang main di situ juga gitu. Ada kare juga. Ini daripada dari tadi cuma nyebut-nyebut ngomongin ramen. Itu aku penasaran nih. Nah, aku kan sebagai pemerhati ramen. Pemerhati. Ada ramen diliatin. Ya, gitu kan pemerhati. Aku soalnya ini hampir semua tempat ramen di Jogja dan sekitarnya tuh udah hampir pernah nyoba semua. Hatam ya. Udah hampir hatam. Kayak paling 1-2 tempat yang kecil yang mungkin nggak begitu kedengeran itu aku belum pernah. Tapi hampir semua yang kelihatan aku pernah nyobain. Nah, kalau Mas Afik nih, ramen tuh menurutmu idealnya yang kayak gimana? Wah, ini. Cocok. Aku pernah ada nyoba ramen itu yang katanya ada babinya itu. Hakata ya, yang sekarang udah tutup toh, itu yang di dekat Demangan itu. Demangan tuh yang tutup Hakone. Hakone ya? Yang Hakone berarti. Yang Hakone itu ya harganya lumayan. Ya lumayan banget. Worth. Ya emang aku juga kalau bener-bener punya duit dan pengen makan ramen di Jogja itu di situ. Kalau di sana udah tutup, tapi yang di mall masih ada ya? Setauku yang di Hartono tuh masih ada kayak tenan kecilnya gitu. Itu dan itu harganya kayak 50-60 ribu, tapi menurutku kalau ada duit oke lah gitu. Itu menurutku enak. Kalau yang harga mahasiswa dan tesnya nggak jauh-jauh lah misalnya. Menurutku itu di ini Soramen. Oh iya, tapi jauh ya. Jauh, itu Solo kalau nggak. Maksudnya dari Solo. Ya, buka cabang di Jogja daerah Pakuncen ke sana lagi. Dekat SMR. SMSR. Nah, itu juga sebenarnya enak, cuman karena jauh jadi aku jarang ke sana. Nah,
berarti letak itu juga menentukan. Nah, ngomongin tadi kan cuman nyebut tempat nih. Aku yang penasaran tuh kayak apa sih yang bikin menurutmu ramen tuh bener-bener perfect tuh kalau yang kayak gimana? Apakah kuahnya kah, minyak? Yang jelas pasti kuahnya. Kalau beberapa yang biasanya kalau aku makan ramen itu sampai kuahnya habis, itu berarti wah itu enak. Jadi pertama kuah, terus ya minyak itu, terus isian. Toppingnya itu yang telur yang setengah matang kayak gitu ya itu, terus ada slice dagingnya itu yang itu mantap itu. Nah aku pribadi sih justru mirip tapi ada beda. Aku naik utama tuh bukan di kuah, porsi. Itu sebenarnya aku bukan porsi, tapi kalau porsi itu masih kurang bisa nambah gitu. Tapi di tekstur mie-nya. Oke. Jadi kayak aku merasa ini tempat-tempat makan ramen di Jogja terutama itu masih mengabaikan ini tekstur mie. Jadi ada beberapa tempat yang sebenarnya kuahnya tuh enak, cuman tekstur mie-nya tuh enggak banget. Mungkin di mana bisa disebut? Ya sebut beberapa tempat yang ramai. Ramai ya. Oke. Ya tadi yang udah disebut sebenarnya. Itu aku nggak cocok karena tekstur mie-nya tuh gimana ya, kurang lembut gitu. Kayak nggak ramen. Mie ayam. Ya, nggak mie ayam juga sih. Maksudnya aneh aja gitu. Itu juga jadi aku bener-bener nemu tekstur mie yang pas, yang buat aku pas yang di Jogja ya. Itu ya baru tadi Sapporo, sama ada satu lagi Kimochi. Kimochi itu yang di Lembah UGM. Oh iya, yang ada cheese-nya itu enak itu. Ya itu enak juga. Itu beberapa temanku yang normis, yang bukan anak Jepangan yang nggak biasa makan Jepang, cocok sama Kimochi itu ya. Kalau yang Sapporo belum tentu cocok. Beberapa temanku tak ajak ke situ nggak cocok. Soalnya emang aku main sempet. Ya ini mungkin aku belum cerita ya. Tapi beberapa hari yang lalu aku sempet ketemu temanku yang seorang chef. Kita ngobrolin ramen. Beneran kayak gini. Oh oke. Nah itu emang dibilang kalau di Sapporo tuh kalau orang belum terbiasa makan makanan Jepang yang beneran Jepang yang benar-benar otentik, itu mungkin nggak cocok sama yang Sapporo. Kendalanya di Jogja itu kenapa Sapporo kan sekarang kelihatannya sepi banget ya. Dan di beberapa tempat tuh ada yang sebenarnya enak tapi kok sepi. Nah itu aku sempat ngobrolin ini sama temanku itu, ternyata kultur ramen di Jogja, kultur ramen Jogja itu sebenarnya udah dibentuk sama Niko. Jadi itu susahnya. Meskipun pertama kali ramen dibuka itu di Sapporo, di Jogja, tapi kan Sapporo dari dulu emang di Jakal atas, terus di tempat-tempat yang lumayan jauh. Sementara setelah itu buka Niko, itu di daerah yang benar-benar deket sekolahan, deket kota, deket kampus, jadi lebih strategis kan. Nah orang udah terbiasa dengan taste-nya ramen tuh ya kayak yang Niko. Akhirnya beberapa tempat ramen yang sekarang rame pun taste-nya tuh yang udah fusion. Yang udah campuran, udah disesuaikan dengan lidah orang Jogja. Nah, dan akhirnya kemarin kan aku sama chefnya ini yang aku ajak ngobrol ini kan emang sama-sama senang ke Sapporo nih. Nah itu jadi dia bilang kalau orang yang biasa dengan makanan fusion ramen itu akhirnya ke Niko atau sejenisnya, yang kayak Niko Sugoi kayak gitu-gitu. Nah susahnya ketika mau yang pure, yang otentik, meskipun Sapporo nggak otentik banget, mereka tuh biasanya orang yang lebih punya duit, akhirnya ke kayak Hakata, kayak ke Hakone tadi. Ya akhirnya tempat-tempat yang naik bahasanya chefnya tadi adalah Sapporo tuh terlalu idealis. Dia pokoknya ramen tuh kayak gini. Akhirnya tidak bisa menarik pasar. Dan juga lokasi itu sebetulnya. Sama kayaknya promosi ya, jarang. Ya, promosi. Jarang lihat Sapporo promosi. Ya. Promosinya itu baik kayak kita gitu ke sana, temen coba yuk sana gitu. Nah iya, karena nggak ada IG-nya juga, nggak ada sosmednya juga kan. Sementara yang tempat-tempat ramen yang baru-baru ini kan meskipun mungkin yang ownernya bukan anak muda, tapi dia menggait orang-orang yang ngerti mungkin sosial media atau marketing. Jadi kayak orang jadi yang tahu lebih banyak urusan nanti lidahnya cocok atau enggak kan, yang penting dia tahu. Gitu. Ada lagi yang fusion itu apa itu yang di Nagoya? Nagoya itu mana ya? Oh, iya kan fusion itu fusion juga. Nagoya, aku tuh pernah ke Nagoya tuh ada menunya yang unik, yang sambal ijo. Jadi ramen tapi kayak di keterangannya tuh pakai sambal ijo. Menarik gitu. Itu tuh sebenarnya enak, cuman aku mungkin ramen sambal ijo, tapi itu kuah. Jadi kayak kuahnya ijo gitu. Wah. Ada mau jadi hulek. Monggo. Dan itu sambal hijau. Bisa level-levelan gitu, jadi suka saya level pedes dulu. Katanya kalau di Nagoya itu terkenalnya itu kayak teman-temanku pada bilang enak, pedes, seger kayak gitu. Itu di Nagoya. Dulu tuh cabenya banyak ya Nagoya kayaknya. Ya.
Tapi sekarang kayaknya aku cuma lihatnya yang di dekat UGM itu ya. UGM, itu mie-nya kan mie yang kecil itu Ya. mirip kayak sobe kalau nggak salah Iya. Nah itu juga yang sebenarnya jadi tadi concernku kan sebenarnya itu. Tekstur, Kayak setauku ya, aku sering lihat acara-acara kuliner di Jepang gitu. Ramen tuh jenis mie-nya gitu loh, bukan kuahnya. Makanya sebenarnya kalau